Jadi misalnya ada 9 warna, oke, abu-abu, biru, all the way, ada nomornya. Dan sekian banyak orang ini, ya saya coba cek ke bawah, ada 60 orang, mereka boleh ngevote 3 warna favorit. Oke. Dan ternyata mungkin karena ini dikerjainnya pakai Google Form atau pakai apa gitu ya, atau di sistem, data yang kita dapat kayak gini teman-teman. Ini gimana caranya buat menghitung berapa sih yang vote buat abu-abu gitu ya, kayak di sini ya. Ini ada satu, jadi kita harus hitung nih, yang mana satu ada berapa aja gitu ya, ada satu. Dan kita harus jumlahkan supaya kita bisa tahu, oke, abu-abu nih ada berapa gitu. Oke. Jadi terserah teman-teman nih, teman-teman mau ngerjain secara manual atau mau mempelajari beberapa tips dan triks di Excel untuk dapetin angka-angkanya. Oke, dan kemudian kalau dapat angka-angkanya, kita bisa pakai rumus, oke, count if untuk menjumlahkan. Oke. Oke, dan by the way teman-teman, di sini walaupun hanya satu soal, tapi saya akan mengerjakan dengan 4 cara berbeda. Oke, 4 cara berbeda. Dari yang apa dulu ya? Dari yang agak rumit ya, kita menggunakan rumus. Oke, gimana caranya supaya saya dapat 6, 8, dan 7? Oke, dengan rumus ya. Jadi teman-teman, ini agak sedikit memerlukan logika, jadi diperhatikan. Yang pertama, saya mau ambil angka 6. Oke, dan angka 6 berada di tengah-tengah, teman-teman. Oke, berada di tengah-tengah, tapi posisinya beda-beda. Kadang ada di karakter kesekian, kadang ada di karakter sekian. Oke, jadi kita harus melihat pola nih. Pola yang saya lihat adalah angka 6 atau 5 atau 1 ini selalu berada satu karakter setelah tanda kurung buka. Oke, berarti sebetulnya saya bisa menggunakan rumus search nih. Cariin dong, cariin apa? Cariin kurung buka. Dalam tanda petik ya, karena ini adalah teks. Oke. Within text, di mana cariinnya? Oh, cariin di sini dong. Oke, kata Excel. Oke, dan mulai dari karakter pertama. Apa yang dilakukan Excel? Dari karakter pertama, dia akan mulai cari dan menghitung di mana sampai dia ketemu si kurung buka. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi kalau saya enter, oke, dia akan menghasilkan angka 8. Di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7 ya. Jadi kalau saya copy ke bawah, dia akan menghasilkan 7. Oke. Tapi kalau kita mau ambil 6, kita mau ngambil dengan menggunakan rumus Smith ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan bungkus rumus search ini dengan rumus Smith. Oke, Excel akan tanya di mana mau carinya. Smith itu kita mau ngambil dari tengah. Oke, teksnya yang ini nih kita bilang. Oke, kemudian dia bilang oke, mau ngambil dari karakter keberapa. Nah, udah kita hitung ya. Tadi karakter yang mau kita ambil selalu satu karakter setelah karakter si kurung buka. Dan ini adalah karakter kurung buka. Jadi saya akan tambahkan 1 di sini. Oke, saya akan tambahkan 1 dan berapa karakter mau kita ambil? Kebetulan ini hanya 1 digit ya. For simplicity ya, supaya lebih gampang ya. Hanya 1 digit, jadi kita pilih 1. Oke, kurung tutup, enter. There you go. Kita akan bisa dapetin 6. Kalau saya turun ke bawah, oke, saya akan dapetin 5, angka 5-nya. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik di sini teman-teman, karena kalau teman-teman menggunakan rumus mid, left atau right untuk nge-extract data, dia akan menjadi teks karena dia rata kiri. Oke, cara yang paling simple buat jadiin dia angka itu adalah dengan menambahkan 0 di belakang rumusnya. Saya akan menambahkan 0 di belakang rumusnya dan sekarang perhatikan dia akan berubah menjadi rata kanan. Oke, saya enter deh. Rata kanan ya, ini adalah number. Sedangkan 5 ini walaupun terlihat sebagai number, ini adalah teks. Oke, saya copy, dia akan pindah ke kanan. Double klik, semuanya akan mengambil 1 di sini. Ini ngambil 4, ini ngambil 1. Oke, rumus ya. Kita pakai mid. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua, lagi-lagi kita melakukan pola yang sama. Kita lihat ya, angka 8, angka 6, angka 5, polanya apa ya? Dia selalu berada, oke, 2 karakter setelah spasi yang pertama. Oke, 2 karakter setelah spasi yang pertama. Jadi saya lagi-lagi bisa menggunakan rumus search. Apa yang mau dicari? Find text. Apa yang mau dicari? Saya mau cari koma. Oke, cari koma. Terus Excel tanya within text. Di mana nih? Oh, cariin di sini dong. Oke, mulai dari angka 1 cariin. Jadi Excel akan hitung si ini ya, saya gambar ya. Si ini nih. Si koma ini ya, dia ada di posisi ke-10. Oke, tapi bukannya kita mau ya, karena setelah koma ada spasi dan setelah spasi baru angka 8. Jadi kita harus tambahkan 2 untuk dapat posisi si 8. Oke, jadi di sini saya press F2 buat masuk ke rumusnya lagi. Kemudian akan saya bungkus lagi rumus ini dengan rumus mid. Oke, mid. Kita bilang text. Oke.
Teksnya mana nih? Oh, ini dia teksnya. Starting number-nya di mana? Ini. Starting number-nya adalah posisi si koma, kita tambahkan 2. Oke. Kemudian berapa karakter yang mau diambil? 1 aja, enter. Oke, lagi-lagi kita dapetin teks nih. Jadi dapat angka 8, tapi ini adalah teks. Jadi saya akan tambahkan 0. Oke, atau saya menggunakan variasi kedua. Cara kedua kita mengebungkus rumus ini semua dengan rumus value. Oke, rumus value. Oke, ini juga bisa ya. Jadi semuanya kita bungkus dengan rumus value dan dia akan berubah menjadi angka. Oke, double klik dan kita dapat 8, 6, 5, 2 dan seterusnya. Oke. Yang terakhir nih menarik nih. Gimana cara dapetin data yang terakhir ya 773. Saya akan memperkenalkan, mungkin teman-teman udah tahu, saya memperkenalkan rumus substitute, teman-teman. Substitute itu untuk mengganti sebuah karakter. Jadi di sini, kalau teman-teman perhatikan, logiknya adalah bisa nggak ya kalau saya nih, misalnya ini ya, Saputra ya, kalau si kurung tutup ini kita hilangkan, angka 7 ini menjadi angka terakhir kan. Kalau dia menjadi angka terakhir dan 1 digit, wah enak banget tuh. Karena kita bisa pakai rumus right, kita ambil 1 karakter dari kanan, selesai. Oke, jadi gimana caranya buat menghilangkan tanda kurung tutup? Kita bisa menggunakan rumus substitute, teman-teman. Oke, kita bilang teksnya di sini Excel di teks ini. Oke, saya punya old text nih. Nama old textnya adalah kurung tutup. Oke, kurung tutup mau diganti dengan apa? Mau diganti dengan nothing, dengan nggak ada apa-apa. Oke, ini artinya kita menghilangkan si kurung tutup. Oke, saya enter. Look at that, teman-teman. Dari Aditya 687 kurung tutup menjadi Aditya 687 aja. Oke. Dan berarti sekarang ya saya akan press F2, saya bisa menggunakan rumus right untuk mengambil teks ini nih, oke. Sebanyak berapa karakter? 1 karakter. Enter, dapat 7, tapi lagi-lagi ini adalah teks karena di rata kiri. Saya akan plus 0 untuk pindahin ke kanan dan double klik. Oke ya. 60 data semua kita ambil, kita cek 696, kita random 495, 495. That's very good. Oke, kita bisa nge-extract datanya dan sekarang saya bisa menggunakan rumus count if. Kita bilang hitungin dong kalau apa nih? Oke, range-nya di mana? Oh, range-nya ini semua. Kita hitungin ini semua. Oke, ke bawah. Jangan lupa di F4, teman-teman. Oke, karena kita mau copy ke bawah dan kita mau kriterianya membaca nomornya 1. Oke, abu-abu. Enter. There you go. Ada 21 abu-abu, double klik, dan ini adalah semua datanya. Oke, kita bisa dapat 21, 18, all the way. Magentanya 17. Oke, cara pertama lebih banyak makan waktu, tapi menarik ya, karena perlu logik untuk cari pola. Oh, dia mulai 1 posisi setelah garis kurung buka, kita cari kurung bukanya. Kita tambahkan 1, oke, dengan rumus Smith. Oke, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, step yang kedua, oke. Saya akan menggunakan yang lebih mudah. Sekarang saya akan menggunakan yang namanya text to column. Oke. Pertama-tama kalau menggunakan text to column kita harus highlight semuanya. Oke. Jadi saya akan klik di paling atas dengan menggunakan keyboard shortcut Control Shift Down. Dia akan ngeblok all the way ke bawah sampai dia ketemu blank. Oke. Tapi kita di tengah-tengah nih. Oke. Kita naik ke atas dengan menggunakan Control Backspace supaya kita bisa pergi ke active cell-nya lagi. Oke, itu cara meng-highlight data yang banyak ya. Oke, kemudian untuk text to column, ini bukan rumus, ini adalah fitur ada di data. Oke, ini dia gede nih, text to column besar banget nih. Oke, saya klik text to column, ada 2 pilihan, teman-teman bisa memisahkan dengan pemisah atau delimiter, oke, atau dengan fixed width. Kalau teman-teman melihat polanya lebarnya sama nih, 5 karakter, 3 karakter. Tapi dalam hal ini setiap nama ini nggak sama ya, jadi kita nggak bisa pakai fixed width, kita harus pakai delimited. Oke, saya klik next dan ini beberapa step nih diperlukan teman-teman. Pertama, saya mau misahin nama dan huruf dan angka-angkanya, dan saya lihat ada pemisah kurung buka. Jadi saya bisa pilih di sini, pilih other ya, dan saya pilih kurung buka. Oke, lihat teman-teman, mereka udah mulai ngebelah ya nama dan angkanya. Oke, kita langsung klik finish dan dia akan misahin 2 seperti ini. Oke, sekarang ini bisa kita lupain, kita fokus ke yang kolom K. Oke, lagi-lagi saya akan highlight, Ctrl Shift Down ke bawah, kita naik ke atas dan
Ada trik di sini karena kurung tutupnya ini mengganggu nih. Kurung tutupnya harus kita hilangkan. Kali ini bukan dengan rumus, tapi dengan Ctrl H, teman-teman. Ctrl H untuk replace. Replace apa nih? Kita bilang ke Excel. Excel, replacein dong kurung tutupnya. Kurung tutup. Mau di-replace sama apa? With nothing. Nggak usah diisi apa-apa. Oke, karena kita mau menghapus. Saya akan klik replace all. Dan yang terjadi adalah ada 60 replacement. 60 yang diganti. Klik dan please close. Sekarang kita punya kayak gini nih. Oke, cuma tinggal angka, ada koma, ada spasi. Masih di blok semuanya. Sekali lagi saya akan pilih text to column dan saya akan pilih lagi delimited. Oke, pilih next. Dan kali ini sedikit berbeda ya, karena saya akan memisahkan bukan dengan koma, teman-teman, bukan dengan spasi, tapi dengan koma spasi. Oke, saya harus klik. Wah, koma spasinya nggak bisa. Oke, koma. Oh, sebenarnya bisa tulis koma dan space. Oke, koma dan space nih, koma dan space. Jadi nggak ada spasi ya. Kalau tadi spasinya nggak saya ketik, ada spasi di depan angka nih. Oke, dan ini kurang nggak bagus ya, karena nanti dilihat sebagai teks. Jadi kita pilih koma dan spasi, dua-duanya kita tik. Saya klik finish, oke, dan dia akan memisahkan lagi-lagi. Oke, sama seperti yang sebelahnya ya, 687, 687. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sama, count if, untuk mendapatkan jumlahnya. Oke. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga cara yang sangat disukai oleh banyak orang, oke, namanya apa? Flash fill, oke. Jadi flash fill itu adalah fitur yang keren banget, fitur dewa, oke. Intinya kita ajarin si Excel melihat pola yang kita lakukan dan Excel akan mengisi sisanya, oke. Flash itu cepat, fill mengisi, Excel akan mengisi dengan cepat, oke. Caranya gimana? Kita kasih contoh dulu. Saya tulis 6, enter, oke. Oh, by the way, text to column itu otomatis bikin jadi number ya. Semua jadi rata kanan. Oke. Flash fill juga. Dan di sini saya tinggal klik data nih, teman-teman. Pilih data. Di sebelah text to column, karena dia adalah good friends, oke, ada flash fill. Dan saya klik ya, flash fill. Dan by the way, ada keyboard shortcut-nya. Ctrl E. Saya klik. Dan dia akan menghasilkan angkanya. Tapi harus dicek. Apakah betul 5? 5 betul. 1, 1, 4, 4, 1. Ini 3, ini 4, ini 4. Yes, flash fill is working. Oke. Jadi kita tinggal tulis 8, enter. Ada cara kedua buat dapat flash fill, yaitu di home. Kemudian teman-teman pilih di, sebentar ya. Saya pilih home. Teman-teman pilih fill dan ada yang namanya flash fill. Klik. Oke. Saking kerennya fitur ini, ada 2 tombol di dalam ribbon. Oke. Satu di bagian data dan satu di bagian home. Oke. Dan yang terakhir kita klik 7 dan enter, dan saya tinggal press keyboard shortcut-nya itu Ctrl E, 1, 2, 3, boom. Oke. Langsung dapat 7, 3, and bla bla bla. Again, ini cara yang paling cepat sebetulnya. Oke. Oke, so far teman-teman kita saya zoom out biar kelihatan. Di sini kita menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan text to column. Di sini kita menggunakan flash fill. Yang terakhir, oke. Yang terakhir agak spesial ya. Saya menggunakan Power Query. Kalau teman-teman tadi lihat di chart yang Excel itu, ada satu yang namanya Power Query, oke, untuk mengolah data, oke. Untuk mengaktifkan Power Query, teman-teman bisa klik di mana aja dalam database, bisa klik kanan, pilih Get Data from Table or Range. Atau kalau teman-teman mau ke ribbon, ada di bagian data dan di bagian table and range. Oke, sebelum akan klik from table or range, oke, tunggu sebentar. Dan Excel akan tanya tabel yang ini, karena dalam Power Query semua data harus diubah menjadi table. Oke, saya nggak ada header kebetulan, jadi nggak usah ditik. Saya klik OK. Dan sekarang dia akan muncul Windows yang baru. Oke, yang namanya Power Query Editor. Oke, sekarang kita lagi di environment atau di lingkungan Power Query. Oke, berbeda ya. Oke, jadi yang akan saya tunjukkan yang basic ya sebenarnya teman-teman ya, karena Power Query itu banyak banget fitur-fiturnya. Oke, jadi di Power Query kita bisa melakukan exactly yang kita lakukan tuh, text to column, replace, bla bla bla, dengan cara yang sedikit berbeda ya. Tapi di sini first step yang akan saya lakukan, saya akan split. Saya akan klik di kolomnya, di kolom sini. Oke, saya akan split column. Di bagian atas nih ada split column. Oke, kita akan klik. Mau split by apa? Power Query keren banget. Oke, bahkan bisa split by digit to non-digit, lowercase to uppercase. Oke, tapi kita mau pilih delimiter karena saya melihat saya mau nge-split yang namanya kurung buka. Oke, jadi akan pilih custom dan di sini saya akan pilih kurung buka.
Oke, supaya dia nge-split seperti layaknya tadi kita menggunakan text to column. Oke, saya klik OK. Dan sekarang Aditya dan ini udah terpisah. Kolom satu ini saya nggak perlu, teman-teman. Jadi saya bisa remove. Saya klik kanan aja, pilih remove. By the way, di kanan ini adalah step by step-nya Power Query ya. Jadi kalau mau misalnya undo, kita tinggal klik yang ini, saya klik kanan, dia akan balik lagi. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan di Power Query. Oke, saya akan klik kanan, replace. Oke, kemudian lagi-lagi saya mau nge-replace kurung tutupnya. Prosesnya sama seperti text to column. Saya klik kanan, kemudian saya pilih replace value. Oke, replace value. Apa yang mau di-replace nih? Oh, saya mau replace kurung tutup di sini. Oke, replace with mau diganti dengan apa? Nothing. Oke, saya klik OK dan sekarang akan hilang. Oke, ini keren nih teman-teman. Kalau tadi di text to column kita pisahkan menjadi kolom, oke. Sekarang saya mau memisahkan, tapi nggak jadi 3 kolom, jadi 1 kolom. Semuanya di stack dalam 1 kolom. Oke, Power Query bisa melakukan itu. Oke, saya klik kanan, split column. Saya mau split column by delimiter lagi. Dan lagi-lagi di sini kita mau memisahkan bukan dengan koma, bukan dengan spasi, tapi dengan koma spasi. Oke, koma spasi. Tapi kita klik yang advanced option, kita nggak mau split into column. Split into column itu dia akan jadi 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Saya mau nge-splitnya menjadi row, menjadi baris, semua memanjang. Kalau kita punya 60 orang tadi, sekarang ada 60, setiap orang bikin 3 pilihan. Sekarang saya mau tindih semuanya menjadi 180 baris, oke? Dengan cara split into rows, oke? Saya akan klik OK sekarang, teman-teman perhatikan. Dia hanya ada 1 angka sekarang, boom 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 ya, dan all the way sampai seharusnya 180 dari paling bawah 180 karena datanya kita gabungkan dalam 1 row. Dan kerennya Power Query sekarang kita bisa group by. Saya akan pilih group by. Kita mau ngegroup nih berdasarkan apa? Saya mau ngegroup kolom ini nih namanya 1.2, oke. Tapi saya mau ngegroup berdasarkan count. Jadi saya mau bilang nih count rows. Kita hitung ya. Di row ini ada 6 nih. Oke. Nanti dia akan menghitung ada berapa 6-nya. Oke, dan kita mau dia bikin di kolom baru yang namanya count. Oke, ini udah cocok ya, ini udah pas nih. Ini yang kita mau nih. Kalau saya klik OK, dia akan menunjukkan ini nih. Jadi yang nomor 6 ada yang pilih 21 orang. Yang 8 ada yang pilih 21 orang. Yang 7 ada 26 orang. Oke, bahkan saya bisa sort dari misalnya ascending, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman tadi ingat ya, magenta yang terakhir itu ada 17. Exactly correct. Oke. Jadi kalau udah beres nih, saya akan pilih load, close and load. Saya pilih close and load to. Oke, dan pilihannya saya akan pilih misalnya saya akan pilih in existing worksheet dan saya pilih di sini. Oke, kita klik OK, and Power Query akan menghasilkan datanya. Saya geser ke kanan. Exactly kayak gini ya. Jadi yang nggak ada cuma namanya, tapi kalau teman-teman perhatikan saya zoom out, oke. Yang 1 itu 21 sama seperti ini 21 dan magenta 17 sama dengan 17, oke. Dan hebatnya Power Query ini bisa diupdate ya. Kalau ada updatean baru ini akan terupdate by itself. Oke. Dengan Power Query kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Istilahnya kita punya dapur buat ngebenerin datanya. Lu kayak di sini ya, saya nggak sama sekali nggak ngapa-ngapain data ini loh teman-teman. Data ini sama sekali nggak kita apa-apain, kita cuma jadiin table, kita olah dalam Power Query, oke? Dan di Power Query dapat hasilnya, kita tinggal load di sini, boom, selesai.